Prabowo yang tercinta yang saya hormati. Bagaimana dia? Dia perintah saya jebur ke lumpur, saya jebur ke lumpur. Saya Hercules pertama mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya. Tegas Ketua Umum menyatakan berwajib mendukung Kang Deddy Mulyadi dan program-program. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU bersama saya Andi Utomo alias Mas DU. Dan di video kali ini Mas DU membahas tentang KDM yang diancam Hercules ya, akan mengirim 50.000 ya katanya, 50.000 pasukannya ke Gedung Sate gitu ya. Ya bisa saja seperti itu katanya ya, tapi kan pada akhirnya tidak seperti itu ya. Ujung-ujungnya gimana ya, pada saat ketemu dengan KDM ternyata beliau ya, bahkan ada video itu ya, Hercules tuh menunduk gitu ya. Sebelumnya ini ya, Hercules ya diserang dari berbagai pihak ya. Ada yang dari Banyuwangi ya, dukun santet di Banyuwangi ini katanya ya akan mengirim. Ada yang apa namanya dari Bali, ada yang apalagi itu, banyak sekali ya, netizen tuh banyak yang merespon akan melindungi Deddy Mulyadi ya. Dan yang paling menarik itu ada dari Bosman Mardigu ya, Mardigu Wowi, yang juga mengecam ya ancaman dari Hercules tersebut. Yang terakhir terbaru ini hari ini pagi ini ya guys ya, itu Mardigu mengeluarkan idenya yang seperti biasa ya, ide-ide beliau kan cukup out of the box ya, bahwa beliau punya ide gimana kalau aktifkan kembali Petrus ya, seperti zaman Orde Baru dulu ya, zamannya Pak Harto ya. Gimana selengkapnya? Ikuti terus video ini sampai selesai, dan buat kalian pendatang baru jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Oke, kita mulai dari video pertama dulu. Let's go ya. Ini dari Hercules dulu ya. Saya punya anak buah di Jawa Barat itu ada 500.000. Anak buah saya hampir di Jawa Barat ada 500.000. Kalau saya suruh 50.000 orang datang ke Gedung Sate, Kalau ya, kalau nggak bakal bisa dibubarin, nggak bisa. Kalau mereka nggak sepantas datang 50.000 orang, tidak merusak anarkis, polisi pun tidak bisa bubarin mereka, tidak bisa. Dan itu dilindungi oleh undang-undang, ya kan? Wajib dan wajar untuk mereka datang dulu. Kalau kamu jadi gubernur, bukan kamu memusuhin mereka, bukan. Nah, kamu bisa jadi gubernur karena nama besarnya Partai Gerindra dan Partai Pemenang Pilpres. Itu pertama. Yang kedua, nama besarnya Pak Presiden kita Pak Prabowo. Makanya Anda bisa jadi gubernur. Kemarin pertarungan lawan Ridwan Kamil, Anda tidak pakai Partai Gerindra, Anda orang tidak ada suaranya. Saya tinggal di Jawa Barat, ya kan? Dan sudah puluhan tahun, anak buah saya hampir 500.000 di Jawa Barat itu dukung Deddy Mulyadi untuk menjadi gubernur karena kendaraannya Partai Gerindra, karena nama besarnya Bapak kita, Bapak Presiden kita Pak Prabowo. Kami kerja walau tidak ada yang membayar kami pakai wajib ini karena kendaraan Partai Gerindra. Jadi Deddy Mulyadi harus jadi gubernur. Nah, sekarang sudah jadi gubernur, ormas itu dirangkul, mengajak mereka, masyarakat Jawa Barat, ormas-ormas yang di Jawa Barat, mari mendukung program-program saya. Saya gubernur, dukung saya bersinergi sama TNI Polri, ya, bagaimana menciptakan aman, nyaman, damai, karena negara ini negara hukum. Ya. Di Jawa Barat itu Kalau ada hampir mau lengkap mungkin di tempat lain ya. Jadi pada intinya Pak Hercules ini merasa tersinggung gitu ya dengan Kang Deddy Mulyadi yang katanya itu kan ya mencap ormas nih sebagai preman seperti itu ya. Banyak yang ormas yang preman-preman itu, dan mungkin Grip salah satunya begitu ya, merasa seperti itu mungkin ya. Makanya beliau menyatakan atau membuat pernyataan counter gitu ya. Jadi kalau dia bisa mengerahkan 50.000 orang, 50.000 itu banyak guys ya, ke Gedung Sate katanya ya. Nah, itu katanya polisi pun nggak bakalan bisa apa-apa katanya. Ngeri banget ya. Oke, lanjut, gimana respon netizen ini ya. Oh, ini masih Ketua Gerindra Barat ya. Pemerintah membentuk Satgas Pemberantasan Preman, Satgas Mafia Preman atau apa namanya. Kita DPP dan DPD Grip Jaya juga membentuk Satgas
preman birokrasi. Jadi kalau nanti di provinsi, di kabupaten kota, teman-teman para ketua DPC, kalau ada maling-maling birokrasi, ya, ada tikus-tikus birokrat, dan ditemukan ada pengelolaan keuangan daerah tidak betul, kita garda terdepan yang akan membawa mereka masuk ke dalam penjara, supaya mereka tahu rasanya disebut preman nantinya. Iya, ini menarik ya. Kalau- Hal yang positif untuk yang mengawasi mengkritik preman berdasi gitu ya. Cuman ini yang jadi blunder ya. Coba dengerin lagi ya kata-katanya ya, dengerin lagi ya. Kalau pemerintah membentuk satgas pemberantasan preman, satgas mafia preman atau pemberantasan preman, namanya, kita DPP dan DPD Grip Jaya juga membentuk satgas ya. preman. Jadi kalau pemerintah bukan menyebut ormas ya, mafia preman, satgas anti preman lah ya. Lah dari sini apakah Grip ini merasa mereka itu preman? Makanya mereka kok membalas dengan membentuk satgas preman lainnya seperti itu ya. Jadi ini dikomentari oleh ini ya, Air Jahat ya. Ternyata ormas Grip adalah preman. Saya baru tahu setelah dia mengakui dirinya sendiri. Ya, jadi gini, kalau pemerintah membuat satgas preman, maka kita akan, berarti kan apakah kita itu adalah preman? Ya, ini mungkin sebuah blunder dari kata-kata ya. Nah, ini ada yang mendukung juga, ada yang bubarkan Grip, ada yang semenjak ada Grip, masyarakat terbantu dari layanan membawa penumpang, makanan dan barang. Semoga ada voucher lagi. Itu Grab, Pak. Itu Grab bukan Grip. Aduh, coba ada yang balas ya ini? Salah, sorry. Mana? Itu komplotan jaket hijau, hijaunya hijau terang. Sumpah ngakak, itu mah Grab. Kalau Grip itu lagi deklarasi sendiri di atas katanya mereka preman yang berseragam ormas. Oke lah, lanjut ya. Kita menuju ini ya. Wah, pengacaranya ya. Pesan ke umum kami, ya, kami tidak pernah ganggu Anda. Ormas kami juga tidak pernah ganggu Anda. Jadi jangan ganggu ormas dan jangan ganggu kami. Ini warning, peringatan agar jangan terjadi kekacauan yang karena Anda penyebab. Kami sudah sampaikan, Grip ini mandiri. Sejak zaman dulu sudah ada kejahatan. Kalau pribadi melakukan kejahatan, proses secara pribadi. Kalau kelembagaan kami yang salah, proses secara kelembagaan. Tapi kalau Anda juga salah menimbulkan konflik, Anda juga bikin proses. Karena ada kata-kata Anda yang sampai berpotensi jadi konflik dan bisa merusak kata. Ini kalimat ini yang saya paham. Ya. Ini pengacaranya Pak Rasman Nasution yang kalian juga sudah tahu ya, pada tahu ya, udah malang melintang nih ya. Di setiap ada kasus besar tuh ada ya biasanya. Jadi sama ya, ultimatum intinya kepada Deddy Mulyadi gitu ya. Oke, lanjut. Gimana pendapat dari netizen? Wah, ini dari Banyuwangi nih, guys. Khususnya untuk warga Jawa Barat dan juga pembesar Jawa Barat ya, selaku gubernur Jawa Barat, tetap tenang masalah ada teror yang mengancam panjenengan KDM. Tenang, saya Sayyid Abdullah siap mencari orang itu sampai kedapatan, dan bila mana sudah ketemu oleh saya akan saya habisi.
Orang yang sudah ngantam Deddy Mulyadi, berarti orang itu lawannya saya. Mantap. Saya siap menghabisinya. Ini nggak main-main ya. Ini bukan saya bagaimana enggak. Bukan karena apa-apa enggak. Tidak ada niat yang buruk di hati saya, tidak ada. Niat saya baik, memperjuangkan rakyat Jawa Barat. Saya mendukung Deddy Mulyadi dengan lahir batin saya. Saya pengen berat Deddy Mulyadi, saya orang Banyuwangi, Oseng, Songgon, Balak Cemoro. Asli orang Oseng. Jangan menyalahi Deddy Mulyadi. Ingat, Anda lawan saya. Ini wajah asli mata malaikat. Ini yang sering disebut Raja Santet Banyuwangi. Ya. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi. yang disebut Raja Santet Banyuwangi katanya ya. Si mata malaikat, atau di awal tadi beliau memperkenalkan sebagai Sayyid Abdullah. Ini lokasinya di Pondok Pesantren Cemoro Banyuwangi ya, di Balak Songgon. Oke, lanjut. Ormas mana yang berani menyenggol Kang Deddy Mulyadi? Ormas mana yang tidak suka dengan kepemimpinannya Kang Deddy Mulyadi? Sesama bajingan, sesama preman, saya hanya ngasih tahu. Saya baru 2 kali nyenggol Kang Deddy Mulyadi. Bukan masyarakat Jawa Barat aja yang cinta dan suka dengan kepemimpinannya Kang Deddy Mulyadi. Ada yang dari Kalimantan, dari Lampung, dari Banten, dari Jakarta, dari Jawa Timur, dari Bali, ada sampai dari Papua. Yang komen di TikTok saya bilang suka dan cinta dengan kepemimpinannya Kang Deddy Mulyadi. Makanya jangan coba-coba menyenggol Kang Deddy Mulyadi. Kalau enggak bisa FTP TikTokmu. Terima kasih Kang Deddy Mulyadi. Gara-gara Bapak ini TikTok saya jadi FTP terus. Terima kasih saudara-saudara semua yang mendukung Kang Deddy Mulyadi. Semoga Kang Deddy Mulyadi menjadi presiden di 2029. Amin. Ya, ini dari logatnya sepertinya orang Bali ya. Kalau yang tadi kan Banyuwangi ya. Mas Dewi sendiri orang Banyuwangi guys ya. Insya Allah tahu lokasinya mata malaikat tadi ya. Semoga kapan-kapan bisa ketemu ya. Oke, lanjut. Ini Pak Mardikuwawi. Ada sebuah informasi yang sangat mengejutkan, setidak-tidaknya ini adalah bagi saya pribadi, di mana KDM Kang Deddy Mulyadi itu mendapat ancaman pembunuhan. Dia akan dibom dan seseorang ini sedang merakit bom yang ada pakunya dan lain lagi ya, dan dia menyatakan itu terus terang di sosial media terang-terangan. Bagi saya ini adalah sebuah ancaman serius. Kang Deddy Mulyadi adalah aset nasional. Dia baru 100 hari kurang menjabat di Jawa Barat dan banyak gebrakannya atau governor order, perintah-perintah dia sangat membumi, menyelesaikan banyak masalah. Setidak-tidaknya kalau seseorang kena penyakit kemudian berefek panas dingin, tubuhnya meriang, KDM ini adalah menurunkan gejala panasnya sehingga bisa dengan tenang untuk menyelesaikan masalah-masalah. Itu adalah perumpamaan. Dan bagi seseorang yang mengancam dirinya, hal ini harus ditanggapi serius oleh petugas keamanan, baik itu kepolisian, bahkan alat negara seperti tentara. Berikutnya juga dia diancam banyak oleh manusia-manusia preman yang mengganggu investasi. Saya secara pribadi mengatakan ormas itu nggak masalah, tujuannya baik, tapi kalau dia mengganggu investasi hingga ratusan triliun hanya untuk keuntungan segelintir dirinya mungkin atau organisasinya atau oknum tersebut, mengatasnamakan ormas, agaknya hari ini harus diubah dengan undang-undang ormas yang baru, dengan peraturan yang baru, agar mereka tidak lebih dari warga negara yang lain, hanya mereka berkelompok. Jadi saran saya, undang-undang ormas saya setuju untuk diperbuat dan diperbarui agar kita menjadi negara yang bebas dari ancaman-ancaman yang sama sekali tidak membawa keuntungan buat negara ini. Kalau sahabat, bagaimana tentang ancaman terhadap KDM juga? Bagaimana terhadap preman-preman itu? Komentarnya ditunggu. Ya, ini dari akun TikToknya B Media Bosman Mardiku ya. Jadi Pak Mardiku juga TikTokan sekarang. Kalian yang belum tahu Bosman Mardiku, aduh, ketinggalan banget berarti kalau nggak tahu ya. Kalian ikuti di YouTube-nya, Mas Dewi sering ikutin juga ya. Cuman ini menarik ya. Tadi Mas Dewi ngiranya
Pak Mardigu akan membahas tentang ancaman dari Hercules dan kawan-kawan aja ya, yang berupa digeruduk 50.000. Ya, intinya dengan ormas tadi lah ya. Ternyata di awal tadi KDM nggak hanya diancam ormas ya, tapi ada ancaman orang yang katanya siap meledakkan diri atau gimana gitu. Intinya semacam bom lah ya, seperti itu ya. Ini sungguh berbahaya ya. Jadi kepolisian harus sigap ya mengusut orang ini ya. Apakah ini hanya sekedar kertak sambal atau memang ada seperti itu. Ini harus diantisipasi ya. Jadi kita punya aset nasional ya, punya pemimpin yang sudah mulai mekar seperti itu ya. Ini jangan sampai ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, seperti sarannya Pak Mardigu tadi ya. Oke, lanjut. Ini saran berikutnya dari Pak Mardigu. Ini hari ini ya, terbaru. Selamat pagi. Saya masih memikirkan tentang premanisme berbungkus organisasi massa atau ormas yang sangat mengganggu investasi di Indonesia. Dan saya berharap pemerintah membuat yang namanya lembaga Pangkop Kamtib dulu ya, di zaman Pak Harto, di zaman Orde Baru ada Pangkop Kamtib, Panglima Komando Keamanan dan Ketertiban, dan ini langsung di bawah TNI. Jadi saya merasa itu harus dihidupkan lagi, di mana disiplin masyarakat, premanisme yang mengatur negara ini melalui shadow-nya dan merugikan banyak investasi sehingga Indonesia menjadi juara 1 di ASEAN sebagai negara dengan pengangguran tertinggi. Dan ini sebuah prestasi buruk, dan itu adalah kontribusi terbesar adalah dari para preman-preman yang memeras pengusaha pabrik dan mengendalikan ekonomi shadow ini, dan sesungguhnya itu adalah lebih besar daripada penghasilan pajak. Jadi kalau mau pajak kita naik, sebenarnya basmi aja tuh preman-preman. Menurut sahabat bagaimana? Pangkop Kamtib dihidupkan lagi dengan TNI yang mengendalikannya langsung? Komen ya. Ya, hidupkan lagi lembaga pengendali keamanan ketertiban ya. Tapi ya bukan Petrus ya. Tadi di awal Mas Dew ngomongnya Petrus ya. Dulu kan di zaman Pak Harto itu ada ya. Tapi mungkin nggak sengar itu ya. Itu ya. Karena tadi di judulnya seperti itu. Ini Pak Bosman Mardigu ya. Oke lah, lanjut ya. Gimana sekarang komentar dari Pak Deddy Mulyadi sendiri ya? Enggak lah. Enggak. Saya terus. Buktinya kemarin saya datangin ke kampung preman, ke Depok. Artinya saya tuh nggak akan terpengaruh oleh ancaman siapapun. Saya akan terus tegak lurus, bekerja, kemudian menurunkan atau bila perlu Jawa Barat zero premanisme, kemudian terus bekerja membenahi lingkungan. Ya, intinya nggak terpengaruh Pak Deddy Mulyadi ya. Lanjut aja. Tak takut ancaman pembunuhan, Deddy Mulyadi pastikan tetap belusukan, rakyat Jabar melindungi saya. Ah pelokwe tema jelema anu ngancam nanya. Aya anu diharapkeun aya pemimpin anu nyaaheun ka rakyat, ari geus aya pemimpin anu nyaaheun ka rakyat kakarek di kojoran. Tapi menurut urang ancaman untuk Deddy Mulyadi adalah ancaman untuk warga Jawa Barat. Oke, bener tuh, 1 juta sampai dah tuh Ya, kalian yang warga Jawa Barat atau ngerti bahasa Sunda, tolong ya bantu terjemahkan di kolom komentar. Jujur aja nggak paham, tapi tahu intinya kayaknya ya. Karena ada nih di judulnya. Ancaman untuk KDM saat ini adalah ancaman untuk warga Jawa Barat. Ya itu aja yang ngerti Mas Dew ya. Yang lainnya nggak paham. Oke, lanjut. Masa preman diantepkeun? Gak ada damai proses. Kang Deddy, kok Akang ini bener-bener ngeselin ya. Sama preman tegas, sama oknum ormas tegas. Kok ngeselin banget ya. Kita orang Banten aja jadi kesel ngelihat kinerja Kang Deddy itu. Kesel karena pemimpin kami nggak seperti Kang Deddy. Sehat selalu lah Kang Deddy lah. Hanya doa yang bisa kami berikan untuk Kang Deddy Mulyadi. Soal kemanusiaan, kendati saya warga Banten, soal kemanusiaan kami tidak membedakan Banten dan Jawa Barat, bahkan seluruh Nusantara. Soal kemanusiaan bagi kami sama. Kang Deddy memperlakukan manusia sebagai manusia. Soal administrasi memang kita terbatas Banten dan Jawa Barat, tapi apa yang dilakukan Kang Deddy tidak hanya menjalankan tugas sebagai gubernur, tapi Kang Deddy juga menjalankan tugas sebagai seorang manusia. Terima kasih Kang Deddy. Saya dari Banten mengucapkan terima kasih. Ya.
dari Banten ya, memuji kinerja Kang Deddy Mulyadi ya, Mahesa Al-Bantani ya. Nah, katanya ini. mau ke gedung sate, Katanya mau ke gedung sate ya. anggota anak buah Hercules. Ternyata Kenyataannya terbalik, sudah ketemu Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi. Ternyata Hercules menunduk aja ya. Nunduk guys. Sambil Katanya liatin mau HP ke itu gedung kayaknya ya. sate, mengarahkan Coba 500 anggota anak kita buah bisa Hercules. lihat dari video ini ya, kita stop dulu. Ada tulisnya karena Pak Deddy nggak takut sama preman. Momen pertemuan KDM dan Hercules, namun siapa itu, si Tan nunduk terus, kasihan nggak ada yang ngajak ngobrol. Ini Pak Deddy ngobrol sama siapa nggak tahu ya. Ya intinya Pak Herculesnya akan nunduk gitu ya. Entah ini mungkin sebatas cuplikan atau gimana, Mas juga nggak tahu persis. Oke, lanjut ya. Nah, video berikutnya. Ini terkait permintaan maaf dari Pak Hercules ya. Depok. Saya sendiri sebagai ketua umum dan saya kutuk keras terhadap peristiwa itu. Kenapa mesti harus dilawan dengan cara itu? Oh, ini dari Grip TV ya. Terima kasih teman-teman media ya. Artinya kita menanggapi isu yang beredar. Pertama, terkait persoalan Depok. Persoalan Depok itu saya sendiri pun tidak paham dan tidak tahu. Saya sebagai ketua umum Ormas Grip dan Depok yang bakar-bakar mobil tuh ya kalau nggak salah ya. Peristiwa itu ada berita bahwa anggota Grip yang melakukan pembakaran itu, melawan dan polisi dan membakar mobil itu. Saya langsung menelpon ketua DPD untuk meng-cross-check dan mempertanyakan itu. Ketua DPD sendiri menjawab bahwa ketua DPC Depok itu meninggal. Jadi untuk sementara ketua DPC-nya belum ada. Nah, jadi bingung. Nah, terkait dengan orang-orang yang terlibat di pada saat penangkapan itu mengakibatkan kendaraan-kendaraan Polres Depok yang dibakar itu, saya sendiri pun saya sudah komunikasi dengan Kabakop dan saya sampaikan, mau itu ormas, mau itu siapa dia, pokoknya penangkapan itu resmi, ada surat perintah, ada surat penangkapan. Polisi melakukan tugas itu, mereka melawan dan mereka mengakibatkan mobil-mobil operasional polisi dibakar. Maka itu Pak Kabakop menyampaikan para Pak Kapolres untuk semua pelaku-pelaku yang terlibat di peristiwa kebakaran ini harus ditangkap semua, harus diusut sampai tuntas. Walaupun itu orang Grip pun harus ditangkap, seret mereka bawa ke meja hijau. Walaupun itu mereka orang Grip dan walaupun mereka itu siapa, karena mereka itu sudah melanggar hukum yang tidak bisa dikasih toleransi atau tidak bisa dimaafkan. Sehingga itu semua kita sudah mempercayakan kepada aparat kepolisian, khususnya Pak Kapolres Depok dan jajaran, dan juga Bapak Kapolda Metro Jaya dan jajaran yang lebih tahu itu, yang lebih melihat itu. Karena yang rugi karena Polres Depok itu membawa nama Polri, yang rugi, makanya polisi lebih tahu siapa pelakunya dan siapa yang menginstruksikannya, sehingga bisa serentak orang menyerbu polisi pada saat mengadakan penangkapan. Saya sendiri sebagai ketua umum
dan saya kutuk keras terhadap peristiwa itu. Kenapa mesti harus dilawan dengan cara itu? Ya kalau memang sudah ditangkap, ya ikut saja. Sudah kita bicara di kantor kepolisian, kita selesaikan. Kalau memang hukum itu nggak bisa diselesaikan, melanggar hukum itu memang saya melanggar patak, jawab secara profesional, secara gentleman. Tidak serahkan anggota anak buah saya untuk melawan dan mengakibatkan pembakaran mobil-mobil polisi itu kan. Jadi itu semua kita tahu bahwa negara ini negara hukum. Kita percayakan itu kepada Bapak Kapolda Metro Jaya karena wilayah hukumnya Polda Metro Jaya dan juga Bapak Kapolres Depok. Kita percayakan itu semua kepada Polda Metro dan Polres Depok. Saya sebagai Ketua Umum DPP Grip Jaya pesan kepada seluruh anggota Grip tersebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, mempergunakan atribut Grip itu kecuali ada acara-acara kegiatan sosial atau acara-acara kumpul bersama, itu pun harus koordinasi dengan ketua DPC-nya atau ketua PAC-nya, dikomunikasikan baru boleh pakai atribut itu untuk kegiatan-kegiatan. Kalau tidak atribut itu, ketum pesan tidak boleh pakai sembarangan untuk kegiatan-kegiatan yang sesuka-suka untuk kepentingan pribadi. Tolong dijaga. Itu pesan dari saya. Terima kasih. Ya, itu penjelasan lengkap ya dari Hercules ya, mengenai kasus Depok ya, dan beliau meminta maaf ya. Itu ya. Oke, lanjut aja. Gitu saja kamu sudah minta maaf, ketakutan. Kalau memang kamu seorang mafia kakap tuh berani berbuat, ya berani tanggung jawab. Kamu sudah menuding seseorang dan kamu juga mengancam Deddy Mulyadi. Coba kamu tuh minta maaf sama Deddy Mulyadi, lebih enak, lebih bagus. Langsung gitu maksudnya ya. Jadi citra anak buah kamu nanti nggak cemar, ya. Citra anak buah kamu itu tidak cemar. Jangan kamu hanya minta maaf kepada jenderal saja. Coba jenengan minta maaf dengan Deddy Mulyadi atas ancaman jenengan itu salah. Jenengan katanya mau mengeluarkan pasukan 50.000 pasukan ke Gedung Sate Bandung. Ini ancaman loh, bisa dipidanakan sampean. Mending kalau yang midanakan KDM. Kalau masyarakat, kalau rakyat kecil gimana kira-kira? Sebelum terjadi, lebih baik sampean minta maaf ke KDM. Cara langsung gitu mungkin maksudnya. Sebelum masa fan KDM datang semua ke tempat sampean. Bahaya sampean. Oke. Itu aja dulu. Saya masih bisa menghargai sampean. Tapi kalau sampean caranya kayak gini, anak kecil pun nggak akan bisa menghargai sampean. Zaman sekarang bukan zaman preman-premanan lagi, bukan zaman geng-gengan lagi. Bapak saya itu dulu juga orang-orang mantan misterius, ya mati semua. Artinya mereka juga preman. Apalagi cuma saya dan sampeyan. Ya itu pesan saya. Coba jenengan lekas minta maaf kepada KDM aja, daripada nanti masa membabi buta ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu pesan dari mata malaikat untuk Hercules ya. Sebaiknya Hercules minta maaf secara langsung ya ke Deddy Mulyadi ya.
seperti itu ya. Oke, lanjut. Di DPD Jawa Barat, tegas Ketua Umum menyatakan tetap harus dan wajib mendukung Kang Deddy Mulyadi dan program-programnya. Nah, ini ujungnya ya, akhirnya resmi ya pernyataan dari GRIP ya, bahwa GRIP harus mendukung program Kang Deddy Mulyadi ya, seperti itu ya. Akhirnya perseteruan antara Kang Deddy Mulyadi dan GRIP sudah disepakati oleh ketua Ketua Umum grup untuk mendukung Gubernur Jawa Barat ya. Oke guys ya, nah, itu tadi ya, cukup seru ya antara Hercules dengan Deddy Mulyadi. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini ya. Di video berikutnya kita masih ada pembahasan menarik lainnya ya. Oke, aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua supaya kalian tidak ketinggalan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.